Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim Ruqyah Trans 7 telah menemui beragam pasien dengan berbagai kasus. Kali ini, Ustadz Azimam menerapi seorang pasien wanita muda dari kota Samarinda dengan teknik dipendam di tanah. Ada pula pasien yang tiba-tiba meninggalkan masjid tempat tim melakukan proses terapi ruqyah. Penasaran? Mari kita ikuti kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah, jebakan kepada seorang muslim untuk menyekutukan Allah sangat mudah dilakukan oleh setan dan jin. Salah satu di antaranya adalah meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah yang dituturkan oleh Risna Rosniawati, warga Cigugur Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Nah, Ibu Risna, bisa diceritakan keluhan yang sudah dialami apa saja selama ini? 2 tahun terakhir saya tuh sering kerasukan. 2 tahun terakhir saya tuh sering kerasukan. Seperti itu. Emosi saya tuh tidak terkontrol. Dan kebetulan orang tua saya tuh awalnya tuh ikhtiar gitu ke pengobatan orang pintar, pengobatan orang pintar. Nah, itu gimana Pak Ustadz dengan keluhan yang dialami oleh Ibu Risna? Artinya di sini kemungkinan ada 2 gangguan kalau begitu, ya. Kita akan cek mungkin dari jalur jin yang terwariskan dari leluhur jika ada. Yang kedua, jin-jin yang mungkin memang dipasang atau sengaja diberikan oleh tukang-tukang sihir tadi, ya, dukun-dukun tadi, yang ngakunya untuk pengobatan, sejatinya mungkin untuk menambah penyakit baru. Ya, Allah alam. Ya, kita akan coba cek langsung. Semoga Allah mudahkan proses. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Gangguan makhluk gaib yang telah berlangsung 2 tahun kepada dirinya membuat wanita berusia 30 tahun ini memilih ruqyah syara'iyah untuk menggapai kesembuhan dan kembali meyakini kebaikan yang terdapat kalam ilahi. Proses ruqyah mulai berlangsung. Lantunan ayat suci Al-Quran mulai terdengar. Illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Reaksi tanpa kendali mulai muncul dari raga Risna. Penolakannya begitu kentara. Dengarkan. Saya datang ke sini untuk menegaskan kepada kamu, orang ini dan keluarganya nggak butuh kamu. Pemirsa, tabiat buruk dari setan memang selalu membangkang apabila kita ingin menyampaikan yang baik-baik. Maka kita harus bertegas, siapkan kresek. Kita harus bertegas, mereka harus keluar karena sejatinya manusia tidak butuh setan. Manusia tidak butuh bantuan dari jin manapun. Keluar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda. Kini, jin telah menguasai tubuh Risna seluruhnya. Eksistensi makhluk tak kasat mata terlihat penuh dengan gaya, seakan menunjukkan kuasa yang kuat pada diri perempuan yang telah memiliki 2 orang anak ini. Daya aksi jin mulai melemah. Kesempatan ini tak disia-siakan Ustadz Azimam untuk mempercepat pengobatan. Habatus saudah pun dioleskan agar jin semakin tidak nyaman. Pak Ustadz, ini seperti sedang membacakan ajian-ajian gitu ya Pak Ustadz. Ini menurut Pak Ustadz mereka sedang melakukan pertahanan supaya bisa tetap bertahan dalam tubuhnya Ibu Risna atau seperti apa Pak Ustadz? Wallahu a'lam, ya. Ini kemungkinan dia membaca jampi-jampi ajian tertentu atau mengisyaratkan isyarat-isyarat tertentu. Nah, kita harus lebih sabar lagi, lebih teliti lagi untuk menangani kasus seperti ini. Bongkar semua ya, jimat-jimat kamu ya. Tersimpan di mana kamu? Yang ditanam di rumah, betul? Di mana kamu disimpan? Hah?
Ikut saya sini, keluar. Berdiri. Jin langsung menggiring tubuh Risna keluar masjid. Kakinya melangkah menuju rumah yang ditempati oleh keluarga Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan di mana yang tepat. Penelusuran rumah mulai dilakukan oleh Ustadz Azimam dan tim Ruqyah Trans 7. Targetnya adalah menemukan buhul yang diberikan oleh paranormal atau yang pernah tertanam karena perjanjian masa lalu. Ya, keluar kamu. Di sini. Mundur. La haula wala quwata illa billah. Saya hancurkan ya. Allah. Ya, ini bukhur-bukhur Arab yang di Jampi biasanya. Sebetulnya bukhur biasa. Namun mereka memasukkan jin-jin atau melencengkan akidah-akidah umat dengan benda-benda seperti ini. Nauzubillah, bagaimana mungkin kekuatan Allah disamakan dengan benda remeh seperti ini? Subhanallah. Dengarkan. Kalian masih terikat di dalam? Masih terikat? Tunjukkan tempat lain, cepetan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata tidak hanya satu titik buhul tertanam di rumah ini. Media kesyirikan juga menjadi andalan Risna dan keluarga yang diletakkan dari depan hingga belakang bangunan. Lagi-lagi benda ini tertanam di salah satu pasien kita. Artinya benda-benda seperti ini justru mendatangkan gangguan-gangguan lain. Bukan menghilangkan gangguan-gangguan yang pernah ada, tetapi justru menambah. Masih ada yang di dalam enggak? Hah? Tahan. Semua jimat tersebut berasal dari paranormal dan posisi penempatannya sesuai dengan permintaan dukun yang didatangi Risna itu. Ya, bentar. Subhanallah. Ya pemirsa Ruqyah, ternyata banyak sekali jimat-jimat yang tertanam ataupun terpasang di pintu-pintu rumah pasien kita kali ini. Dan mungkin itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan pasien kita sulit merasa tenang, bahkan terusik kehidupan sehari-hari. Baik, subhanallah. Ini apa, botol ya? Baik. Ya pemirsa, ya ada beberapa jimat yang sudah terkumpul, alhamdulillah. Baru kita akan musnahkan semuanya, insya Allah. Buhul atau jimat yang telah terkumpul menjadi satu akan dimusnahkan oleh Ustadz Azimam dan tim Ruqyah. Penemuan ini memperlihatkan bagaimana jebakan setan telah memperdaya manusia sedemikian rupa, sehingga mereka jauh dari Allah, sang pemilik kuasa yang sesungguhnya. Subhanallah. Di sini ada kode-kode raja-raja juga wafak yang dipadukan sedemikian rupa yang diyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Semuanya itu adalah kedustaan, kebohongan yang memang biasanya dijual oleh dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada tulisan-tulisan yang diyakini adalah tulisan yang tertulis di Khatam Sulaiman atau di cincinnya Nabi Sulaiman. Padahal itu semua adalah kedustaan yang tidak boleh kita percayai. Lalu di dalam dia berisikan ya simpul-simpul buhul-buhul sihir. Kita akan coba pecahkan. Bismillah. Ya, isinya seperti ini. Kalau pemirsa di rumah sana pernah menanam yang seperti ini, dibongkar. Karena bisa jadi ikatan-ikatan sihirnya ada di situ. Lalu di sini ada foto Ibu Risna dan seorang lelaki yang dijahit menggunakan benang merah. Ya, subhanallah. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila. Pemusnahan mulai dilakukan.
Namun tiba-tiba reaksi hebat kembali terjadi pada tubuh Risna. Puncaknya ketika sebuah foto terikat benang merah yang diduga memiliki kekuatan sihir turut hancur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Azimam terus berupaya meredam perlawanan jin. Terapi air ruqyah kali ini dijalankan dengan menyiramkan air ke tubuh dan merendam kaki Risna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pemirsa, sekarang kita telah merendam kaki Ibu Risna. Ini sebetulnya menditok yang ada di kepala. Ya, seluruh syarafnya kita ditok menggunakan air yang dicampur daun bidara. Ini gunanya untuk menditok seluruh syaraf di dalam tubuh, termasuk yang di kepala. Karena gangguan intinya ada di sini, sehingga berefek sakit ke bagian kepala. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza wa yansurukallahu. Meski terasa berat dan seperti ada kekuatan kuat yang menghalangi ruqyah syar'iyah, tapi Risna mulai tampak tenang dan mencapai kesadaran penuh. Sebelum pengobatan selesai, Ustadz Azimam membuatkan ramuan minuman untuk Risna dari bahan-bahan yang diberkahi oleh Allah dalam Al-Quran, yakni madu dan susu. Gunanya untuk memulihkan kondisi Risna kembali dan mengakhiri pengaruh gaib yang selama ini mengganggu diri Risna. Inilah awal mula kenapa Shirley memilih jalan kesembuhan lewat ruqyah syar'iyah. Ya pemirsa, selama acara pelatihan ruqyah di Masjid Sofiatul Amin Kota Samarinda, reaksi Shirley cenderung berbeda dengan peserta lain. Tak hanya tangisan, bahkan makhluk goib yang ada di dalam tubuh wanita muda ini membawa Shirley maju dan menantang langsung Ustadz Azimam. Tim memutuskan melakukan proses ruqyah intensif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaan surat Al-Fatihah, Ummul Quran yang dilantunkan Ustadz Azimam langsung memberikan reaksi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gerakan dan mimik wajah semakin jelas menunjukkan bahwa benar ada jin yang bersarang di dalam tubuh pasien. Ya pemirsa, reaksi Shirley bukan tanpa kisah latar belakang. Gadis 22 tahun ini sempat bercerita kepada tim ruqyah. Hampir sepanjang hidupnya, sebelum Shirley mengenal syariat Islam, ia kerap mengantar almarhumah sang nenek menemui dukun. Tujuannya untuk memelihara kepercayaan tentang makhluk goib turun-temurun yang kerap dijaga oleh keluarga. Wujud pemujaan dilakukan dengan melarang beragam makanan untuk penjaga goib dalam bentuk buaya putih. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy,
Jika Anda jeli pemirsa, perhatikan posisi tubuh dan jari tangan Shirley. Ya, tangan gadis muda ini benar-benar menyerupai posisi tangan buaya yang sedang bersiaga. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sekarang Ustadz Azimam memijat titik di antara kedua alis mata. Sarang terbongkar. Akhirnya jin berbicara tentang rasa cintanya kepada Shirley. Yuk, Shirley bangun duduk. Yuk. Sebenarnya kalau dari kajian Islam mengenai makhluk jin yang meminta makanan-makanan terhadap manusia, bagaimana sih Ustadz? Manusia itu tidak boleh memberinya. Karena makanan bagi bangsa jin sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, yang makna hadisnya, makanan untuk bangsa jin itu seluruh tulang hewan yang disembelih menggunakan nama Allah, itu akan dimakan oleh jin-jin yang muslim dan akan menjadi tulang-tulang yang penuh dengan daging. Lalu yang kedua, untuk hewan-hewan bangsa jin juga sudah ditetapkan makanannya oleh Allah, yaitu seluruh kotoran yang ada di alam manusia. Nah, namun apabila ada bangsa jin meminta makanan sejatinya, yang mereka inginkan bukan makanan, melainkan menistakan agama Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan orang ke lembah kesyirikan. Jauhi segera salat taubat karena bisa jadi mereka ingin menggelincirkan kita ke lembah kesyirikan. Alhamdulillah. Salat taubat menjadi jalan Shirley untuk memutus semua persekutuan dengan jin leluhur, dan tetes air mata menjadi bukti pasrahnya gadis muda ini dengan semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini memang sengaja diracik untuk meluruhkan gangguan yang ada di rahim. Ya, juga meluruhkan masalah gangguan haid yang tidak teratur insyaallah. Karena sebelumnya mungkin pernah minum dari dukun dikasih air jampi. Itu sangat berpengaruh sekali. Ya, untuk kesehatan lambung, kesehatan tubuh sampai ke rahim. Ya, artinya jin-jin bisa masuk lewat mana saja ke tubuh manusia. Racikan herbal memang bukan syarat dalam proses ruqyah. Namun campuran beragam bahan yang memiliki manfaat baik ini bisa mempercepat dan mempermudah proses penyembuhan seorang pasien dari gangguan jin. Ketahuilah pemirsa, ketika jin zolim masuk dan mengisi rongga-rongga kosong di dalam tubuh manusia, mereka juga akan meninggalkan bibit-bibit penyakit. Sadar atau tidak, metode inilah yang kerap menjadi salah satu iming-iming awal akrabnya seorang manusia yang mengalami kondisi beragam penyakit. Bismillah, silahkan diminum. Tangan kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Upaya penghapusan jejak setan belum selesai. Kini Ustadz Azimam meruqyah air dengan campuran bubuk bidara dan juga garam. Lihatlah reaksi Shirley pemirsa. Kaki gadis ini mulai bergerak-gerak menandakan ada perasaan tidak nyaman yang dirasakannya. Proses terapi pendam di tanah dilakukan untuk menetralisir semua gangguan jin yang terbawa di dalam tubuh pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jin terus meracau berbicara tentang rasa sakit akibat rangkaian ayat yang dibacakan dan juga siraman air yang telah diruqyah oleh Ustadz Azimam. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Meski Shirley tidak bereaksi frontal, saya benar-benar merasakan gadis muda ini bergetar dalam genggaman tangan saya. Entah apa yang dirasakan oleh jin zolim yang bersarang di dalam tubuh Shirley. Baik, pemirsa Ruqyah, terapi seperti ini kita bisa lakukan kepada siapapun yang diganggu oleh bangsa jin. Terkhusus apabila seorang wanita yang diganggu rahim atau daerah perut sampai ke bawah. Dengan harapan Allah netralisir seluruh gangguan bangsa jin melalui timbunan tanah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah netralkan juga tegangan listrik bahkan petir apabila menyambar tanah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Bagian rahim seorang wanita rentan menjadi sarang setan. Shirley kerap mengalami gangguan menstruasi selama gangguan goib menyerang raganya. Setan memang sedang berupaya makar di dalam tubuh Shirley. Beragam teror demi membuat proses hijrah Shirley tidak nyaman dilakukan oleh energi negatif di dalam badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kini tak ada lagi racauan jin dari mulut Shirley yang menyatakan kecintaannya. Jin leluhur yang mencintai wanita muda ini kini bertaubat atas saksi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi pemirsa Ruqyah dengan acara Ruqyah Live on Digital. Kembali lagi menyapa pemirsa Ruqyah lewat digital. Nah, malam ini kita sudah bersama salah satu narasumber Ustadz pengisi acara Ruqyah Trans 7, Ustadz Azimam. Assalamualaikum Ustadz Azimam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kecil banget nih Ustadz. Gimana, masih semangat nih Ustadz? Kita udah lama ya nggak liputan Ustadz. Iya, udah lama ini, kangen juga menyapa para pemirsa Ruqyah Trans 7. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Ustadz. Nah, malam ini temanya luar biasa nih Ustadz, jin penunggu. Menurut kajian Islam bagaimana Ustadz? Boleh dijelaskan? Baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya, dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Artinya bangsa jin itu memang ada, yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada berarti dia punya tempat. Nah, dari sini kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya maknanya bahwasannya ada bangsa jin yang tinggal di rumah-rumah. Ada juga yang tinggal di kamar mandi. Ada juga yang tinggal di kuburan, di pasar, bahkan di tempat-tempat sunyi yang mana tidak berpenghuni manusia. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwasannya bangsa jin memiliki tempat sebagaimana manusia memiliki tempat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Tapi memang Ustadz, maksudnya alam jin, walaupun sebenarnya ini adalah goib gitu ya, kita manusia memang ditakdirkan oleh Allah, hitohnya itu nggak bisa melihat mereka, tapi mereka diizinkan oleh Allah punya kelebihan untuk bisa melihat manusia. Alam jin apakah pernah diriwayatkan dalam Al-Quran atau misalnya hadis atau kisah gitu para sahabat bahwa seperti apa sih sebenarnya alam jin ini? Apakah sama, ada komunitasnya, ada pasarnya, ada yaitu pusat bisnisnya, lalu ada masjidnya juga kah Ustadz? Baik, yang pertama tadi ayat di awal berkaitan ya, dengan pertanyaan yang Ibu Hadidah sampaikan tadi. Sebetulnya bangsa jin percis kehidupannya seperti manusia. Mereka berkumpul, mereka berkeluarga, mereka memiliki tahta. Bahkan di alam mereka juga ada hewan-hewan ternak, hewan tunggangan kuda. Itu jelas di dalam Al-Quran ya, di antara mereka memiliki pasukan-pasukan berkuda. Ya, artinya mereka ya alamnya sama dengan manusia, namun mereka tidak mampu terlihat oleh manusia. Dahulu manusia ada yang meminta tolong kepada bangsa jin, meminta perlindungan kepada bangsa jin, dibakukan di dalam Al-Quran. Artinya dalam Al-Quran sudah banyak sekali sebetulnya kalau mau kita rinci ya, banyak sekali bukti bahwasanya alam jin itu memang betul ada. Ya Allah alam. Sama ya, jadi Ustadz seperti alam manusia ya Ustadz ya. Makanya memang diriwayatkan juga sebenarnya kita hidup berdampingan dan tirainya itu memang tipis sekali ya Ustadz ya. Betul. Kalaulah ditampakkan bangsa jin di mata manusia, mungkin kita nggak bisa lewat saking banyaknya mereka. Betul. Jadi lebih banyak mereka ya Ustadz ya, karena memang beranak pinaknya jauh lebih cepat. Nah ini Ustadz, sebenarnya kita sudah bersama dengan salah satu penonton Ruqyah Trans 7 yang sudah bergabung nih Ustadz. Namanya Ibu Nur dari Hubud Dunia, Sukabumi Ustadz. Masya Allah. Barakallah. Coba kita cek deh. Ibu Nur, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Ibu, sehat? Gimana Ustadz, sehat? Damang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Nur, kemarin sudah komunikasi ya, jadi memang Ibu mengalami kondisi ada beberapa keluhan terkait dengan gangguan jin ya Ibu ya? Mohon maaf, Ibu sekarang pandangannya buram? Iya, memang baik. Saya min. Baik, iya ada ciri-ciri gangguan di matanya terlihat. Lalu maaf, Ibu galauan nggak? Galau, sedihan atau perasaan orangnya? Iya sih, iya. Ya, baik. Ya ini ciri-ciri al-masul wirati, ciri-ciri gangguan yang terwariskan diakibatkan adanya akad antara leluhur dengan keluarganya. Allah taala alam. Maaf Ustadz, boleh saya bertanya sekali lagi? Boleh, silakan. Ini bisa berpengaruh atau enggak ya? Saya kan berumah tangga sudah 5 tahun setengah ya. Ya. Nah dari itu sampai sekarang saya belum dapat keturunan sama sekali gitu. Jadi itu berpengaruh ke rahim saya atau enggak? Kemungkinan besar berpengaruh. Ya, berpengaruh. Ibu haid lancar apa tidak? Itu dia. Kalau misalkan saya sedang haid itu kayak seperti di dalam perut itu kayak seperti lagi kayak lagi diobok-obok gitu. Baik, Ibu nggak usah khawatir, boleh dicatat cara-cara untuk meluruhkan gangguan tersebut. Yang pertama, perbaiki dulu pola hubungan dengan Allah dengan bertobat. Artinya jangan sampai ada jimat-jimat yang tersisa yang mungkin terwariskan dari leluhur atau yang pernah dikasih oleh orang yang katanya pintar padahal dia dukun. Ya, itu pintar ngebohong itu, ya. Lalu selain itu perbaiki hubungan keluarga. Ya, silaturahim antara keluarga harus baik. Lalu yang ketiga, baca ikrar pemutus jin leluhur. Ya, boleh ditulis. Pertama, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba berikrar juga berserah diri kepadamu untuk memutuskan segala hubungan dengan bangsa jin yang terwariskan, yang terhubung dengan keluarga kami. Nanti apabila ingat nama leluhurnya disebutkan juga boleh.
Misalnya nama ayah siapa ke atas, boleh disebutkan. Kalau tidak cukup disebutkan, kami berlepas diri dari gangguan jin yang wariskan atau terikat atau terjalin dengan keluarga kami, harta benda kami, atau tidak kami ketahui, dan Engkaulah yang Maha mengetahui ya Allah. Cukup. Setelah itu, setelah ikrar, nanti biasanya akan merasakan sesuatu, ya, gangguan-gangguan tertentu. Misalkan ada tiba-tiba ada ular, cukup terapi dirinya dengan membaca Al-Baqarah apabila dampak tersebut terjadi setelah akad. Tapi hanya muntah-muntah, ya alhamdulillah, itu adalah tanda baik dan tidak perlu ditakuti lagi. Setelah itu berjanji kepada Allah tidak lagi-lagi menjalin ikatan atau perjanjian dengan bangsa jin. Namanya Hariri Genda. Pertanyaannya, keluhan tidak fokus, apakah gangguan jin? Silahkan Ustadz. Keluhan tidak fokus, apakah gangguan jin? Ya tergantung. Ya, intinya kita jangan serta-merta nyalahin jin melulu, begitu ya. Jadi lebih baik mentadaburi diri. Apa yang membuat kita susah fokus? Biasanya orang yang susah fokus itu berkaitan dengan pola tidurnya, pola istirahatnya yang kurang. Ya, terus memang lagi banyak masalah. Jadi ada secara psikis dia juga terganggu. Tapi kalau misalkan ada kaitannya dengan bangsa jin, biasanya ada keluhan lain selain tidak fokus tersebut. Mungkin bisa ditanyakan ke beliau, apakah hanya tidak fokus saja atau berkaitan dengan ciri-ciri gangguan jin yang lain pada umumnya, seperti tiba-tiba malas beribadah, susah khusyuk dalam sholat, sering lupa rakaat sholat, gitu kan? Atau didatangi dengan mimpi-mimpi buruk. Nah, apabila itu ada, kemungkinan besar celahnya ada gangguan dari bangsa jin, tapi celahnya kemungkinan besar ada dibuat oleh diri sendiri. Ya Allah alam. Tapi Ustadz, berarti kalau tidak fokus sholat, yaitu tadi ya lupa rakaat, itu sudah bisa dipastikan ada unsur gangguan jin. Ini kategorinya sering ya Ustadz ya? Iya, kalau sekali dua kali yang namanya juga setan, Nabi aja diganggu apalagi kita, begitu kan? Betul. Tapi kalau sering sampai katakanlah kita lupa bacaannya padahal kita hafal di luar nalar kita, di luar kepala, hafal banget, tiba-tiba nggak mampu sholat karena lupa bacaannya, tiba-tiba, nah itu gangguan jin. Baik, Ustadz, kita lanjut ke YouTube. Ini ada Rika Putri Yenda. Hal apa atau tips yang kita lakukan ketika pasca ruqyah telah dilakukan supaya kita tetap istiqomah dan tidak diganggu lagi oleh jin? Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Yakin atas bantuan Allah, yakin Allah yang maha kuat, yang maha besar. Jangan takut sama bangsa jin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, senantiasa husnudzon. Jangan dikit-dikit, aduh gangguan jin, dikit-dikit bangsa jin. Jangan. Husnuzon, yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, istiqomah dalam memperketat amalan wajib. Contohnya sholat wajib, istiqomah dijaga. Lalu tingkatkan istiqomah juga dalam meningkatkan amalan-amalan sunnah yang kita mampu, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu perbaiki milieu lingkungan. Jangan sampai kita hijrah sendirian. Hijrah itu berat kalau sendirian. Tapi amat sangat mudah dan ringan kalau kita bersama-sama. Ikuti komunitas yang baik-baik. Dan jangan ikuti yang buruk-buruk. Kalau dalam Al-Mahfudhat kita sering mendengar utruki syarra yatrukka. Makna singkatnya, tinggalkanlah keburukan, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Artinya kalau kita mau dijauhi oleh keburukan, kita harus meninggalkan keburukan tersebut. Jangan dibuka celah untuk mereka masuk ke dalam kolbu kita. Di peserta kedua, ada Ibu Rodiah dari Luwuk, Sulawesi. Di Sulawesi, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum, Masya Allah. Baik, Ibu Rodiah, silakan saya berikan wabarakatuh. waktu 1 menit untuk bercerita keluhannya seperti apa, langsung ke Ustadz Azimam.
Keluhannya itu saya mulai sakit tahun 2018. Waktu itu sampai sekarang gangguannya itu terutama saat sholat, itu sholat sama membaca Quran. Ketika membaca Quran, badan saya tuh panas dan kadang muntah, kadang keluar kayak gerungan binatang gitu, kayak macan. Kalau di visualisasinya sih kayak seperti macan hitam dan putih gitu, tutul. Setiap mengaji begitu dia, langsung gitu. Dan itu keras sekali dan sering sendawa. Saya sudah berulang kali di ruqyah dan di rumah buhul-buhul ada. Buhul-buhul itu ada, ketemu di tempat usaha saya ada, di rumah nenek saya ada gitu. Sampai sekarang pun begitu, kalau tiap baca Quran, sholat, bahkan sholat itu Ustadz nggak boleh gitu. Sampai saya pernah sementara sholat nggak bisa bangun, akhirnya duduk gitu, tapi saya tetap lanjutin sholat dan selalu bilang gini, kamu bodoh, kenapa kamu minta tolong sama Allah gitu, kamu bodoh, kamu nggak bakal sembuh, kamu udah dititipin ke saya. Setiap begitu terus. Gangguannya pernah buta, pernah lumpuh juga pernah sampai sekarang. Dan hari Senin kemarin saya sempat nanya ke nenek apa punya sesuatu gitu. Ternyata iya, nenek perlihatkan bentuk uang dan tanah kuburan, kalau nggak salah tanah kuburan gitu. Dan di rumah kakek saya itu sering orang lain yang lihat, saya nggak pernah lihat sosok hitam tinggi gitu. Tapi waktu saya merem itu memang sama persis gitu yang diceritakan orang kemarin, saya lihat itu di tempat situ gitu. Dan sosoknya sama, tinggi besar, hitam. Dan yang selanjutnya kayak ada dua sosok gitu, yang satu baik, yang satu jahat. Yang satunya itu kalau saya nggak sholat udah gelisah gitu, jamnya waktu on time sholat harus on time gitu. Tapi yang satunya lagi gitu, bilangin lagi, jangan sholat lepas jilbab kamu. Semua pokoknya yang jelek-jelek itu bahkan suami saya pun dibilang kamu bodoh, kamu apa gitu. Dan bawaannya benci sama suami gitu, benci sama anak yang pertama itu. Monggo Ustadz langsung dijawab Ustadz. Ada anak saya yang terakhir umur 4 tahun, dia tuh kayak macam ada gangguan juga sih Ustadz gitu. Kalau dengar zikir apa gitu langsung gatal seluruh badannya itu. Ini aja baru selesai reaksi, saya juga selesai sholat Isya tadi, gitu juga ada reaksi. Memang dahsyat sekali, semakin saya perbaikin diri saya, berhijrah semakin kuat Ustadz gangguannya. Dan bawaannya sedih. Silahkan Ustadz langsung dijawab untuk keluhannya Ibu Rodiah. Baik, ini berkaitan dengan komplikasi ya gangguannya. Tapi yang pertama ini celahnya adalah jin nasab atau jin yang terwariskan dari leluhur. Maka boleh diamalkan amalan yang tadi saya sampaikan ke Ibu Nur ya, yang menyimak di awal yang sudah tersambung. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun sihir, kalau boleh tahu buhul apa yang ditemukan Ibu? Buhulnya yang di depan rumah itu tanah kuburan yang diikat simpul, banyak simpulnya. Baik, subhanallah. Di dalam rumah, di lemari dalam rumah juga, di tempat perabotan saya juga banyak sekali Ustadz. Di kamar mandi. Itu disimpan sendirikah atau tiba-tiba ada? Tiba-tiba ada gitu. Ketahuan sama suami. Baik, subhanallah. Ya, ini Ibu harus diterapi dari 3 sisi. Ya, dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi ain dulu, lalu yang kedua dari sisi gangguan al-mas sulirati atau jin warisan dari leluhur,
Yang ketiga, ibu juga harus diterapi dari gangguan sihir. Ya, ibu nggak usah khawatir. Sementara ini ibu yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, surat Al-Baqarah, fa inna akhdhuha barakah. Sungguh siapapun yang mengamalkan surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan keberkahan. Wa tarkuha hasrah. Dan siapa yang meninggalkan surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan penyesalan. Wala tastati'uhal butlah. Dan surat Al-Baqarah itu saking dahsyatnya keberkahan Allah di dalamnya, tidak mampu dikalahkan oleh sihir sehebat apapun. Ya, di hadis lain tadi juga sudah disampaikan, sesungguhnya apabila di dalam rumah kita baca surat Al-Baqarah, jin-jin birit dari rumah kita, kabur dari rumah kita. Artinya amalan yang pertama untuk ibu, selain ikrar jin, pemutus jin leluhur, ibu amalkan surat Al-Baqarah, dibaca dikit-dikit, dicicil, boleh barengan dengan suaminya sambil dibaca maknanya. Ya, sambil diniatkan mohon kesembuhan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang dibaca. Begitu ya, Bu. Lalu terapi rumahnya juga dengan air ruqyah. Bisa buat air ruqyah, caranya mudah. Siapkan air secukupnya, misalkan 1 ember, campur dengan 7 lembar daun bidara, dicampur dengan 1-3 tetes minyak gaharu, upayakan gaharu dari India. Lalu bacakan ayat-ayat standar ruqyah, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, dan 2 ayat setelahnya. Lalu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu bacakan juga ayat-ayat pembatal sihir, dan diakhiri dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti ibu ruqyah air tersebut lalu siramkan ke pintu-pintu, ke gerbang, ke pojok-pojok atau sudut-sudut ruangan, ke kolong-kolong, kalau perlu dipel, lalu disiram atapnya. Ya, kalau di tempat usahanya seperti ibu sampaikan tadi ada gangguan, boleh disiram juga. Ya, kalau ada gerobaknya disiram juga dengan air ruqyah. Niatkan untuk meluluh lantahkan gangguan jin yang ada. Maka insya Allah lambat laun Allah akan sembuhkan. Siap. Ibu Rodiah, terima kasih atas partisipasinya. Tadi tips-tipsnya, insya Allah semoga Allah datangkan kesembuhan. Memang tidak mudah ya Ustadz ya, cuma memang tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah ya Ustadz ya. Kesembuhan insya Allah pasti datang ya. Betul, betul sekali. Ya Allah, saya sampai terharu ya. Memang ruqyah ini pelajarannya soal tauhid dan keyakinan kepada Allah luar biasa ya Ustadz. Bagaimana Ibu Rodiah tadi memikirkan masalah nasi yang dibuang bukan cuma gangguan jin yang ada di dirinya dan juga rumahnya ya Ustadz ya. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali bahkan untuk saya Ustadz. Selanjutnya Ustadz Azimam, kita akan menjawab pertanyaan. Ini dari Instagram ada Nabila_Rahma menanyakan bagaimana cara menangkal sihir yang setiap hari selalu dikirim. Silahkan Ustadz. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cara menangkal sihir yang paling jitu adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yakinkan diri bahwasanya sihir itu kecil dan lemah, tidak akan pernah menang dari manapun tukang sihir datang. Itu yang pertama. Ya, jadi jiwa kita tawakalnya harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, baca surat Al-Baqarah karena tidak mampu, sihir tidak mampu untuk mengalahkan keagungan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Lalu amalkan zikir pagi dan petang. Kalau perlu dengan maknanya dibaca dan dipahami, lalu diyakini. Ya, cari zikir pagi petang bisa dengan Hisnul Muslim atau karangan Syekh Hasan Al-Banna juga boleh, tidak masalah. Ya, yakini setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kalau misalkan terlanjur sihir itu masuk ke dalam tubuh atau ke dalam rumah kita, maka saya sarankan untuk dilacak buhulnya. Caranya mudah. Silahkan baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat-ayat pembatal sihir sambil menyusuri rumahnya. Bisa keliling di luar rumah, kalau tidak di dalam rumah, setiap ruangan disusuri sambil membaca ayat suci Al-Quran. Biasanya kalau ada sihir yang masuk ke dalam rumah atau bahkan mengenai tubuh siapapun yang ada di rumah tersebut, nanti ada reaksi-reaksi tertentu. Seperti misalkan tertarik ke sebuah tempat ya, atau ke pojokan tertentu di rumah yang diganggu oleh sihir, atau misalkan tiba-tiba ada ular mati, cicak, tikus, kecoa, nyamuk, belatung, ya kalajengking yang tiba-tiba bergelimpangan mati, atau ada bau-bau tertentu. Nah, itu dilacak. Kalau tidak terlacak, ya serahkan kepada Allah sambil melawan terus dengan terapi ruqyahnya dengan air ruqyah. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah menangkan ya beliau dengan keluarga, ya Mbak dan keluarga. Dan jangan lupa serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudah ikhtiar yang dilakukan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari YouTube, ada Adi Anggara. Ustadz, di 4 penjuru dan tengah rumah pernah ditanam akar alang-alang, kelapa muda, dan telur angsa. Apakah media tersebut dapat mengundang jin penunggu atau luar, dan apakah harus dibongkar? Ya, pertama kalau ditanya dapatkah, menarik ya jelas ya, mengundang ya jelas. Itu bahkan bukan hanya mengundang, itu jadi pos-posannya mereka. Ya, jadi tempat idola mereka, tempat bertengger di rumah kita, maka dihancurkan segera, dibongkar, dibakar. Ya, setelah itu abunya dibuang ke tempat sampah atau ditimbun dengan tanah. Nah, di mana saja boleh karena itu sudah menjadi sampah. Lalu ada yang lebih penting dari itu, yakni bertobat kepada Allah dengan sholat tobat 2 rakaat, berjanji tidak mengulangi lagi, menyesali ya dengan amalan yang keliru tersebut, lalu yakin dengan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ini dari Instagram Ria_D_Znu. Ustadz, apakah bisa mengusir jin dari rumah dengan cara memutar MP3 surat Al-Baqarah? Bisa kalau diniatkan dan kalau Allah izinkan. Gitu ya. Jadi bisa. Tapi saran saya dibaca karena hadisnya jelas, Iqra'u ya. Iqra'u surat Al-Baqarah sama fa inna masyaiton yanfiru minal baiti lati tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Syaitan lari kalau kita yang membacakan surat Al-Baqarah langsung di rumah kita. Kalau tak mampu membaca Al-Qur'an, ya boleh dengan memutarkan MP3 surat Al-Baqarah dengan niatan untuk menghalau gangguan-gangguan jin di rumah kita. Maka insya Allah Allah akan berikan manfaat dari MP3 Al-Baqarah yang diputarkan. Amin. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, masih tentang jin penunggu ini Ustadz, ada Jengki_double. Ustadz, bagaimanakah cara membuang jin penunggu rumah yang memang sengaja dipasang dengan niat sebagai penjaga rumah? Atuhlah mas, penjaga rumah pakai jin. Silakan Ustadz. Ya, itu bukan jaga rumah sebetulnya, itu merusak orang-orang yang ada di rumah sebetulnya. Betul. Ya, saran saya perbaiki dulu tauhidnya, minta perlindungan hanya kepada Allah, bertobat dari itu. Ya, lalu keluarkan ya jimat-jimat yang pernah diyakini untuk menjaga rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi juga jimat-jimat dan tiwalah atau sihir pelet adalah syirik, kesyirikan. Maka sebelum wafat kita, kesyirikan ini kalau tidak kita tobati, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa-dosa kita selain kesyirikan, itu habis dibakar oleh api neraka.
Tapi dosa syirik ini tidak habis, melainkan menetap seperti biasa. Jadi Allah tetapkan, tidak Allah gugurkan dengan dibakarnya di neraka. Artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Kalau sudah pernah seperti menanam jimat di rumah ya, atau memasang jimat di rumah, bagaimana? Hancurkan jimatnya, taubati, lalu jangan diulangi lagi, dan terapi rumahnya dengan terapi-terapi yang sudah disampaikan tadi. Ya Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, selanjutnya ini dari YouTube Ustadz, ada Ibu Hairiyah. Keluhannya ini mungkin tidak berkaitan dengan jin penunggu Ustadz. Ketika bangun tidur badan terasa berat dan seakan-akan bekerja berat. Padahal tidak. Apakah itu termasuk gangguan jin Ustadz? Ini lebih berkaitan dengan imunitas tubuh yang pertama. Ya, imunitas tubuh. Kalau imunitas tubuhnya kurang baik, maka tubuh mudah letih, lesu, lemas, ya, capek atau nggak enak badan. Itu yang pertama kalau dari sisi imunitas. Kalau dari sisi gangguan jin ya bisa jadi, tapi ingat tidak selalu jin yang kita salahkan, gitu ya. Betul. Kalaupun ada ya bisa jadi terkena dampak dari penyakit ain. Bisa jadi dari manusia, bisa jadi dari kalangan jin. Intinya kita husnudzon, jangan dikit-dikit, waduh, gangguan jin ya, gitu kan. Gangguan jin ini, jangan. Tapi kita husnudzon kepada Allah, perbaiki imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi herbal-herbal sunnah. Bisa dengan madu, ya, bisa dengan habbatus sauda, bisa juga dengan misalkan mengkonsumsi herbal-herbal yang ada di tanah air seperti sambiloto, ya, kelor, apalagi pasak bumi, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebetulnya. Kalau susah nyarinya, datang aja ke mbok-mbok jamu, ya. Beli ke mbok jamu, ya, minta untuk imunitas tubuh, ya, insya Allah nanti disiapkan. Wallahu a'lam. Baik, nah Ustadz, ini alhamdulillah hampir 1 jam kita membahas tentang jin penunggu. Rasanya kurang ya Ustadz ya, tapi sebenarnya dari sekian banyak cerita, sekian banyak pertanyaan yang masuk Ustadz, jin penunggu sebenarnya tidak hanya berkaitan tentang rumah yang ditinggali. Kita pergi ke suatu tempat, suatu daerah, entah itu untuk urusan pekerjaan ataupun liburan, pelesiran gitu, tentunya kita sebagai muslim yang meyakini adanya bangsa jin yang juga diciptakan oleh Allah dan hidup berdampingan di muka bumi ini, apa yang bisa disimpulkan dan apa yang bisa dipesankan Ustadz mengenai bahasan malam ini tentang jin penunggu Ustadz? Baik, bismillah. Kesimpulan yang berkaitan dengan jin penunggu, tentunya yang pertama kita wajib mengimani bahwasanya bangsa jin itu ada. Ya, kalau ngaku Islam wajib mengimani bangsa jin itu ada, karena jelas ayat Al-Qur'annya. Yang kedua, jangan lupa berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan bangsa jin zalim. Khususnya di rumah-rumah kita, jangan lupa yuk kita bangun ibadah di rumah kita. Ya, ketika masuk rumah kita baca doa, ketika keluar rumah kita baca doa, ketika mau makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, kita harus membaca doa. Bahkan pakai baju pun kita harus baca doa, ketika melepasnya pun kita baca doa. Karena tipikal jin penunggu khususnya yang di rumah, itu tinggal di baju-baju yang digantung, yang tidak dilipat. Ya, selain di atap, di kamar mandi, ya, di tong sampah, mereka tinggal di baju-baju yang digantung, yang tidak dilipat. Begitu ya. Lalu tutup bejana-bejana, ya, atau wadah air, ya, mulai dari ember, baskom, atau tempat minum, ya, ditutup kalau hendak tidur. Dan amalkan amalan sunnah di rumah kita, kalau bisa kompak sekeluarga. Lalu apabila kita berkunjung ke sebuah tempat, ya, misalkan kita ke pantai atau ke gunung, jangan lupa berdoa. Berdoa kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, hamba berlindung daripadamu dari segala gangguan-gangguan syaitan yang terlaknat. Ya, berdoa mohon perlindungan kepada Allah. Ya, jangan sombong dengan bangsa jin, jangan takut juga dengan bangsa jin. Ya, karena biasanya ketika ada
kalangan manusia, misalkan datang ke gunung, biasanya disesatkan. Betul. Kok bisa disesatkan? Karena kita menginjak kawasan mereka. Ya, jadi mereka mungkin merasa terganggu karena kita lupa berdoa kepada Allah, maka di situ ada celah mereka mengganggu kita. Lalu ketika kita naik mobil, naik motor, kita berdoa naik kendaraan, sehingga kita Allah berikan keberkahan juga keselamatan. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau kita hendak bepergian, bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca doa itu, maka kita dapat keberuntungan dari Allah. Yang pertama, hudita, kamu akan diberikan petunjuk. Yang kedua, wukita, kamu akan diberikan pencegahan dari keburukan. Ya. Lalu selanjutnya, ya selain itu kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian atau cobaan yang menimpa kita semuanya. Kita harus siap hidup di muka bumi ini dengan ujian-ujian Allah, karena semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semakin diangkat derajatnya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian insyaallah. Ya, semoga kita senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala hilaf. Apabila ada yang baik tentunya dari Allah, apabila ada yang salah itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Ustadz. Jadi intinya berkaitan untuk menghadapi jin-jin zolim yang mendiami suatu tempat, usaha dulu, doa, tawakal, lalu berpasrah diri dengan segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Terima kasih banyak ini para penonton Ruqyah Live on Digital, baik itu dari Hasanah Trans 7 Official, Ruqyah Trans 7 Official, dan juga Facebook Trans 7 Official di Instagram. Terima kasih juga sudah mengirimkan pertanyaan. Simak terus live Ruqyah on Digital, salah satu sarana syiar untuk berkomunikasi langsung dengan para ustadz pengisi acara Ruqyah Trans 7. Jadi di sini bisa komunikasi langsung, insya Allah bisa bertanya, mendapatkan jawaban apa solusi terkait dengan kondisi yang dialami. Simak terus kajiannya di setiap Jumat malam. Insya Allah kita akan live lagi dengan tema-tema yang menarik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.